Oh, udah mau 500. 678. Wow, panas. Langsung. Pemirsa, makanan bisa beragam bentuknya. Salah satunya adalah cemilan atau jajanan yang ternyata tak mengenal kasta. Makanan yang dulunya disebut santapan sederhana, tapi kini banyak yang sudah naik kasta. Banyak digemari para artis, meski harganya sangat murah meriah. Dan pemirsa silet, inilah artis-artis cantik yang membuat jajanan dan cemilan super murah dengan budget tak lebih dari 50.000. Siapa sajakah mereka? Nagita Slavina. Di urutan pertama, artis cantik bikin jajanan dan cemilan super murah dengan budget tak lebih dari 50.000. Ada Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad yang dijuluki Sultan Andara itu ternyata sangat menyukai jajanan pinggir jalan yang terbuat dari pisang yang diberi keju, lalu dibungkus kulit lumpia. Jadi saat digoreng nanti kriuk rasanya. Jajanan yang dikenal dengan nama pisang aroma ini dibuat oleh perempuan yang akrab disapa Gigi itu. Saat membuat jajanan itu, Gigi menyiapkan berbagai bahan mulai dari pisang, gula, keju, kulit lumpia, dan air sebagai perekat. Dibantu oleh putra sulungnya Rafathar, Gigi mulai membuat jajanan yang rasanya memiliki perpaduan manis, asin, dan juga crunchy itu. Karena membuat jajanan itu dalam jumlah banyak, Gigi juga melibatkan para karyawannya untuk ikut membentuk jajanan tersebut. Nagita yang sempat pamit mau menemani Rafathar tidur dan bergabung kembali ketika semua jajanan siap untuk digoreng. Fantastis, 750 jajanan aroma siap digoreng di wajan berukuran raksasa. Gigi mulai menggoreng, kadang dia panik saat minyak meletup dan berteriak heboh karena kulit lumpia terbuka karena kurang menempel. Dan saking banyaknya, akhirnya hanya separuh yang bisa digoreng. Sisanya akan dilanjutkan besok. Ratusan jajanan pisang keju pun disajikan pada semua karyawan dan langsung menyerbu jajanan sederhana itu. Jadi aku tuh kan suka banget yang keju aroma yang biasa aku beli. Aku mau coba bikin sendiri. Mau ikut dong. Mau ikut? Ini keras. Ikut mah. Harus ditutup, geng. Ma, Kalau kalau nggak gitu. ikut mah. Apa Ini yang kau pakai mau gula mah? aja. Oh, gini. Gini. Si keju ini biar nempel pakai air. Oh, jadi kita pakai air terus jadi deh nempel. Gulung. Jadi tuh. Gulung. Iya. Hancur. Bikin kayaknya deh yang ini kayak ini terus pakai Nutella gitu enak deh. Ai mau tidurin anakmu karena besok anak Ai sekolah. Oh, udah mau 500. 678. Wow, panas. Langsung. Ini mah sekali-sekali aja ya, Say. Bukan berarti sisanya kita beli aja di Lokasaji. Kalau bikin tiap hari juga halo gitu. Dulu nih, guys. Baliknya susah ya, soalnya balikannya di mana sih? Wow, keren banget. Ini keju. Nih. Wah, ini yang viral itu mas. Ini Masih sisa. Kak, makan nih. Iya. Sama-sama aja, nggak ada bedanya. Aku sebisa mungkin pasti masakin. Dia nggak pernah request, jadi makan apa aja, daging, ayam, sayur, biasalah. Masih buah-buah. Apa aja dia mah, yang ada aja di rumah bisa dimasak. Sarwenda. Berikutnya, Sarwenda berada di urutan kedua artis cantik bikin jajanan dan cemilan super murah dengan budget tak lebih dari 50.000. Istri dari presenter Ruben Onsu itu kali ini membuat cemilan super gampang di dapur rumahnya. Cemilan yang merupakan kreativitas dan eksperimennya sendiri, yakni tofu yang dibungkus nori alias rumput laut, ditaburi tepung lalu digoreng. Setelah menyiapkan bahan-bahan dan mulai mengeksekusi panganan saat gizi itu, Thalia, putri Onsu yang baru pulang bepergian langsung ikut bergabung dan sangat antusias membantu sang bunda. Sarwenda memberi tugas pada Thalia untuk menabur tepung pada tofu gulung nori yang telah dipotong olehnya.
Mulanya Sarwenda kesulitan memotong tofu yang berselimut rumput laut itu. Namun akhirnya dia menemukan cara, yaitu menggunakan gunting untuk memotong nori, lalu baru menggunakan pisau untuk memotong tofu. Si tahu telur yang teksturnya sangat lembut itu. Eksperimen Sarwenda tak berhenti. Giliran nori yang dilapis dengan rice paper, sejenis kulit dari bahan transparan, diberi air lalu ditempelkan nori, kemudian digoreng. Setelah matang, diangkat lalu dipotong-potong. Saat dua jajanan itu matang, lalu langsung disantap oleh Onyo dan Thalia yang ternyata sangat menyukai jajanan hasil eksperimen sang bunda. Nah, Donsu, hari ini aku mau bikin tahu, terus ditambahin nori, terus ditambahin tepung gitu, ntar digoreng. Wah, ini lumayan rapih nih Bun. Nih, terus kita pakai nori. Mungkin akan lebih enak. Coba ya. Namanya eksperimen sah-sah aja ya kan. Aduk dulu. Tapi ini tepungnya nanti basah atau kering Bun? Kering, jadi kayak gini aja langsung ditempel-tempelin terus digoreng. Aku bantuin. Yuk Pak, bantuin tepungnya. Cukup. Ya, udah bisa kepotong guys. Biasanya kurang tajam kali Bun. Apa gara-gara udah lembek? Nggak. Susah guys potongnya. Itu berhasil. Berhasil. Enggak dong. Harus berhasil. Ini tipis aja cuma. Nah, bagus sih udah. Bagus-bagus ya Bun. Iya ya. Masuk ini juga pelan-pelan, selain takut keciprat, takut tahunya Hancur ya Bun. hancur. Wah. Udah jadi daun su. Ini aku pakai 4 tahu. Cobain ya. Gimana? Susah gigitnya. Kita malah sering kuliner, itu lagi enak tuh di situ. Kita makan Ya. sate, makan bakso. Kalau uang mah ada, buat makan di tempat mahal mah ada gitu. Cuman saya kan cari nikmatnya, cari ininya, bukan cari gengsinya gitu. Untungnya saya nggak hidup dengan gengsi, jadi ya makan mah makan, gitulah pokoknya. Shirin Sungkar. Di urutan ketiga, artis cantik bikin jajanan dan cemilan super murah dengan budget tak lebih dari 50.000 adalah Shirin Sungkar. Istri dari Tengku Wisnu ini memang menyukai dunia masak-memasak yang selalu dia sajikan untuk suami dan ketiga anaknya tercinta. Dan kali ini Shirin terjun ke dapur untuk membuat jajanan murah meriah, yaitu donat kentang. Setelah menyiapkan berbagai bahan, mulai dari terigu, gula, ragi, kentang, susu hingga mentega, Shirin memasukkan bahan-bahan secara bertahap ke mixer untuk menguleni adonan hingga kalis. Adonan yang sudah tercampur rata didiamkan agar terjadi proses proving dan akan mengembang 2 kali lipat. Tahap berikutnya, Shirin mulai menimbang masing-masing 40 gram agar ukuran donat sama besar. Lalu adonan kembali diistirahatkan agar kembali mengembang. Barulah setelah itu dicetak dan lanjut digoreng. Shirin memberi tips saat menggoreng, minyak harus panas tetapi api menyala kecil agar donat tak mudah gosong. Setelah berwarna golden brown, donat diangkat. Setelah uap panas menghilang, Shirin memberikan topping dan donat kentang yang murah meriah itu terlihat cantik. Tak hanya donat, Shirin juga membuat roti jadul yang prosesnya hampir sama dengan membuat donat. Adonan ditimbang menjadi 2 bagian sama beratnya karena akan diberi 2 rasa, original dan coklat. Sebelum dipanggang dalam oven, Shirin melapisinya dengan butter. Saat akan memberikan topping meses, datang sang kakak Zaskia yang memaksa Shirin untuk menyisihkan adonan yang kemudian dia goreng dan disebut memiliki cita rasa seperti odading.
bikin donat kentang ala Mami Kiran. Sebenarnya aku tuh ngikutin resepnya NCC Natural Cooking Clubnya Ibu Fatma Balwan. Jadi itu udah enak banget menurut aku. Cuman ada yang aku tambahkan, kayak kentangnya itu aku tambahin karena aku lebih suka. Nah geng, sekarang kita masukin gulanya di terigu. Kita masukin ragi. Raginya jangan dicampur sama garam ya gengs, karena nanti dia mati. Jadi dia nggak mengembang nanti. Harusnya mixernya diangkat dulu ya gengs, mohon maaf. Jadi berantakan. Kita tunggu sampai setengah kalis, baru kita masukin mentega sama garam. 40-40 lebih 1 nggak apa-apa, anggap aja bonus ya kan. Apinya kecil aja ya, supaya dia nggak cepet gosong dan harus langsung dibalik. Karena itu gampang banget, donat itu gampang banget matangnya. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide untuk jualan ya. Nah yang ini aku pakai cetakan donat ini, jadi dia lebih rapi. Nah ini aku pakai coklat putih. Sebenarnya kalau untuk topping itu bebas. Kita tunggu sampai dia mengembang 2 kali. Oke, udah ganti jilbab. Wow, magic. Jadi ini sudah ngembang, cantik sekali. Tuh guys. Ini satu kasih yang anak bungsu. Tuh ya. Atau telur aja juga nggak apa-apa. Cuman aku nggak terlalu suka kalau telur semua. Kalau dilihat dari looknya sih, ini ya kayak yang dijual-jual gitu ya di mall. Ini kenapa satu biji lo giniin? Sayang. Ya ini buat odading. Ih, besok gue bikin odading. Udah gue kasih coklat. Bantal kan? Bantal beda resep sayang. Enggak, tapi odading tuh roti apa? Roti Bantal, kan? bantal. Diawali dengan kata apa? Roti, ya udah selesai. Kalau ini berhasil, ini bisa menginspirasi pengusaha odading. Jadi pengusaha odading bisa membuat rasa baru, varian baru. Ya enggak dong, ini jatuhnya kayak donat jadinya, lo goreng. Sumpah demi Allah rasanya kayak odading. Lo cobain dulu. Lo cobain dulu. Kalau gue bohong, lo boleh marah. Cobain dulu, mirip odading deh, nggak ada bedanya, nggak ada buang. Mirip ada terigunya. Sebenarnya terserah kita mau ngapain, pengennya tetap ada sisi bermanfaatnya. Maksudnya kayak ada faedahnya, orang nonton ini apa sih manfaatnya gitu. Apa aja sih sebenarnya daily vlog, terus masak. Lesti Kejora. Lesti Kejora menempati urutan pamungkas artis cantik bikin jajanan dan cemilan super murah dengan budget tak lebih dari 50.000. Istri dari Rizky Bilar ini membuat jajanan yang menjadi makanan sejuta umat karena begitu populer dan banyak yang menyukai lantaran bahannya murah dan mudah didapat, yaitu seblak. Yang berbeda, seblak yang dibuat Lesti tidak menggunakan kerupuk tetapi bahan utama makanan asal Jawa Barat itu diganti dengan shiratake, makanan rendah kalori yang cocok bagi mereka yang tengah berdiet. Lesti pun menyiapkan bahan-bahannya. Selain shiratake, Lesti juga menambah jamur enoki sebagai pelengkap, juga pokcoy dan sawi putih. Lesti pun mengulek bumbu, 7 buah bawang putih dan cabai merah dan rawit. Sebelumnya, Lesti sudah menyiapkan kencur yang telah diparut terlebih dahulu. Semua bahan yang sudah dihaluskan lalu ditumis hingga harum. Lesti menambahkan bubuk kaldu jamur dan garam untuk menambah cita rasa. Setelah itu, bahan utama pun masuk termasuk sayur-sayuran. Tak hanya bahan utama yang berbeda, telur yang digunakan Lesti pun berbeda cara penyajiannya. Telur direbus lalu dipotong dan dijadikan topping. Bilar pun diminta mencicipi seblak kreasi Lesti yang diberi nilai 8 oleh sang suami. Lesti juga membagikan seblak shirataki buatannya kepada satpam yang langsung mencicipi dan memberi nilai 8,5. Hari ini aku mau masak seblak shirataki. Jadi beda ya kalau ngulek-ngulek terus bahan-bahan gini di chopper atau blender. Ya nggak sih? Coba dong komen wargi. Oke guys, kita masukin cabenya, tambahin lagi. Biar pedes, aku malu diliatin suamiku.
Nih, siapa yang jago ngulek? Selamat makan sayang. Kita masukin minyaknya guys, secukupnya. Kita masukin kencurnya semua. Ini bisa jadi tips juga kali ya, kencurnya diparut. Kita masukin cabai yang udah di blender tadi sama Mbak. Daun jeruknya sebanyak mungkin kalau aku ya, biar wangi. Masukin bahan-bahannya. Ini ada kaldu jamur. Aku cuma pakai kaldu jamur aja ya guys. Tuh, masukin semua. Karena ini nanti akan pakai air. Terus aku kasih garam sedikit. Kita masukin air ya. Nih, ini air panas, air matang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telur. Kan kalau bikin seblak biasanya umumnya si telurnya dicampurin kan. Kalau ini aku eksperimen, si telurnya direbus dulu, baru dicampurin nanti kalau udah matang. Udah cukup apa belum? Bismillah. Semoga udah cukup ya, jadi aku nggak mesti nambah-nambahin bumbu lagi. Pas bumbunya. Pami seblak kurupuk mah tos biasa. Ieu abdi ngadamel seblak sirataki. Sirataki. Enoki, maaf namanya udah ibu-ibu ya kan. Enokinya kita masak sama chef. Pengen masak sama siapa? Chef Juna. Kita masukin sayur-sayurnya ya guys. Dikira-kira aja sayurnya. Nah, wargi sekarang udah selesai masaknya. Tapi sebelum plating aku mau minta tolong suami aku untuk bantuin plating. Jangan banyak-banyak kan udah Tenggorok dua. apa biasa? Gak apa-apa, bukan makan. Nih, sini. Tapi ini bersih kok. Sini ya. Iya. Bentuknya begini. Iya. Ini nama menunya apa sayang? Seblak sirataki. Seblak sirataki. Nah, biasanya ini yang membedakan adalah biasanya kan seblak itu kerupuk. Iya. Nah, ini diganti sama shirataki dan jamur enoki. Pedes sayang. Gimana? Kok jadi ngarui aku? Ngaruh itu apa? Ikutan ke pedas. Ngencas. Enak? Enak. 1 sampai 10. Karena gua nggak begitu suka enoki ya. Jadi Enoki shirataki. iya, nggak begitu suka shirataki. Suka, cuma nggak terlalu. Ya 8/10 lah. Tapi enak, tapi kuahnya, bumbunya berasa ya. Pedasnya tuh nyampe gitu ke lidah gua. Yan Lambo. Yan Lambo. Kenapa naik motornya sayang? Kan dekat. Kaget. Gak apa-apa. Sore Pak. Pak, aku mau kasih cobain Bapak makan masakan aku dong. Enak sih, tambahin limau dikit nih, seger deh. Oh, jeruk limau. Wih, kok tahu? Iya, sering di rumah, masalah saya juga. Oh, sering masak. 8,5. 8,5. 9 kilo. Kurangnya apa? Kurang, kalau saya sih emang suka pedas asam ya. Insya Allah ke depannya Allah ngasih kemudahan untuk kita ke depan dalam merencanakan apapun. Meninggalkan artis-artis cantik yang jago bikin jajanan dengan budget minimalis, saatnya mendengarkan curahan artis yang anaknya menjadi korban perundungan bahkan sampai alami kekerasan fisik. Siapa sajakah mereka? Dan apakah kasus perundungan itu dibawa ke ranah hukum? Ikuti kisahnya sesaat lagi.